Honda natulung tertibkan di samping jalan agar yang lain bisa masuk. Kepada bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Untuk memberkati acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Firdaus. Agenda selanjutnya kata-kata sambutan oleh Kecik Monikeun Bapak Faisal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang Lord hormati bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak serta adik-adik Lun yang Lun cintai, yang Lun hormati, Imam Manasah Kampung Monikeun, Tuhaput beserta staf, sekretaris desa, kepala dusun, dan Tuharapan, serta para pemuda dan pemudi yang Lun cintai. Itu juga penghormatan Lun tuan kepada bapak-bapak, para hadirin yang tak bersedia hadir dari desa tetangga, yang tak hadir di tempat yang berbahagianya. Dan penghormatan yang kamu muliakan kepada Ustadz Fahrudin Lahmudin yang tak hadir di tengah-tengah tanya malamnya atau undangan tanya bersama. Beliau adalah seorang pimpinan pesantren Tengku Umardian di Indapuri yang alhamdulillah tak hadir di tempat yang berbahagia. Mari sama-sama berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah gedanya dapat dilakukan memperingati lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdekatan Ba'dul Ribin 2020 Hijriah, yang insya Allah malamnya tanya sama-sama saksikan bersama. Ini kedibaknya selalu beriring salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kagubal gedanya, yang kagubimbing gedanya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang lagi dirasakan sampai saatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Lun cintai, pertama pun Lun mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang tak bersusah payah untuk berbagai kenduri hidang, sampai bapak-bapak harus berteun juga wak menasah dengan semangatnya terlebih Allah Subhanahu wa taala kepada Wadon Mandum yang kalian merupakan 2000 bergebi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bergebi keberkatan, bergebi mudah rezeki,
berbagi berkat umum kepada redanya Allah Bandung. Alhamdulillah dikata dengan partisipasi tayo bersama dan ada dukungan pemuda-pemuda sehingga acara malamnya terlaksana dengan sedemikian rupa. Di sini mungkin anak yang belum pegah banyak, cuma sebagai renungan bahwa Tanyo Dino berada di tahun 2018 pada 2018 secara otomatis berarti Tanyo akan menempuh jalan yang panjang lagi pada doa Allah bina dapat apa berlebih panjang umur Tanyo Bandung. Tetapi bagi renungan bahwa Tanyo bersama bahwa kalender baru kata buka, kalender awal kata tutup, berarti jembatan untuk menuju penyelesaian semakin dekat. Jadi Tanyo sebagai renungan bahwa tuntun akan berganti, penyelesaian itu akan semakin dekat. Yang sebagai renungan saya bersama mungkin yang hanya bisa lo sampaikan. Lebih dan kurang dalam kemah dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kecil. Agenda selanjutnya penyantunan anak yatim secara simbolis. Aris Mahmudi, Rizky Fatasya, Rizky Putra Aulia. Dimohon kesediaan Bapak Kecil untuk dapat memberikan santunan kepada para anak yatim secara simbolis. Kami ulangi penyantunan anak yatim secara simbolis. Aris Mahmudi, Rizky Fatasya, Rizky Putra Aulia. Dimohon kesediaan Bapak Kecil untuk dapat memberikan santunan kepada anak yatim secara simbolis. Gambar yang belakang kau betul perak bagus pula. Ha. Dah pergi betul. Mana mak ni? Bagus bagus. Berhenti bawah sini, ni lu ni awak dah ya. Berhenti pula lah. Tak ambil orang. Berhenti. Mungkin. Acara selanjutnya ceramah Maulid yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahruddin Lahmuddin.
Pimpinan Pondok Pesantren Ci Umar Rian Indrapuri Aceh Besar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Harap tiyo. Lalu ko rin. Wala. Hanap ko rin. Kaya kawo na ako. Kawo na ako. Con này dùng bác Đòn nào ya hả? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أرسله الله رحمة للعالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang Tuhan hormati dan muliakan Bapak Kecil Kampung Manikun, Tuhapun, para tokoh-tokoh masyarakat Kampung Manikun yang berhadir, Al-Mukarramun, Tengku Imam Menasah dan memandung para alim ulama yang telah berhadir, yang Tuhan hormati dan muliakan anak-anak muda, para generasi masa depan
Kampung Menikun, Kecamatan Loknga, dan juga generasi masa depan Aceh Besar, dan tentunya juga adalah Provinsi Aceh. Kaum mak yang tua, kaum ayah yang berbahagia, dan memandung kaum muslimin muslimat saudara-saudara nun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, di malam yang mulia dan berbahagianya, ulun tuan sama sahabat ulun tuan Pak Zul, yang tentu barangkali hanya asing karena beliau pernah asisten 2 di Aceh Besar, telah dapat berhadir di Kampung Menikunnya dalam kegiatan silaturahmi sekaligus kepada ulun tuan dimohon untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama dalam kaitan mengenai kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang Tuan sampaikan terlebih dahulu bahawa pihak panitia awatnya menghubungi Tuan, hanya dimohon bahawa Tuan untuk menyampaikan tausiah dalam waktu yang panjang sehingga ala urakam nyan memang kan Lombok Timur Manda. Di Menikunnya pihak Gianci yang pegang abahnya Gianci. Menyoal nafsu galak turi nang urakam, uri nang galak urakam nyan bak urakam to punna yang normal. Karena ini pemberian Allah dalam surat Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Semua orang Allah hiasi yang laki-laki suka ke perempuan, sebaliknya perempuan suka kepada laki-laki. Yang di mana-mana itu memang ada. Oke. Yang kedua, bahkan bisa terjadi tigamnya ya jemput pacarnya nyainangnya urumo alasan awal ya nonton MTQ. Karena jawabannya tente di Lombok Timur hanya pemberlakuan syariat Islam, sehingga hanya undang-undang ya mungkin menolong kalian bapak polisi, mungkin dari apa namanya polisi masyarakat, atau ditanya orang-orang ahli hukum, hanya dalam KUHP orang agam yang bawa pacar bisa ditangkap kemudian dipidana, nggak ada, kecuali kalau dia curi. Tapi sama-sama senang yang agam galak, yang inang pila corok, maka ini tidak ada pasal yang bisa dikenakan. Maka tentu dengan mudah akses digamnya ya cok ceweknya. Mungkin juga orang Ciremo pihana gopen. Balah yang nonton Mbak MTQ. Maka mudahlah dibakar karena di jalan hanya WH yang sweeping. Berikutnya, awatnya dibawa dari MTQ kemudian diajak minuman keras. Pakat. Karena ini mungkin untuk minta minuman keras mudah. Kan lagi di Aceh nyona syariat. Kalau yang mekat minuman keras kena cambuk. Kalau yang minum minuman keras kena cambuk.
Maka menyedap minta terang-terangan tak perlu payah karena orang yang muka kena. Menyertai ya ablo pak urung yang ya ablo yang kena. Tapi nyo tentu tidak seperti itu di Lombok Timur. Alaknya awak ijib khamar hana weha yang sweeping. Awak kali khamar terjadilah kemudian bunuh kejahatan-kejahatan lain. Tentu rendranya mak-mak yang tua, ayah-ayah yang berbahagia mentang ingat mungkin dengan cerita orang-orang dulu, tapi dalam hadis Sahih Bukhari bahwa nakirlah orang soleh diundang makan ke rumah seorang perempuan. Awan terubah rumah urinamnya, maka kemudian dikunci pintu rumah dan diancam. Drop, pilih salah satu dari 3 kejahatan hana drop kamu bunuh. Pertama, berzina ngelut ke urinamnya. Yang kedua, membunuh anak kecil. Yang ketiga, minum khamar. Lalu orang solehnya kemudian berpikir, dapoh anak mit menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, dosanya amatlah besar. Betul. Dosanya amat besar. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang bunuh orang lain dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Oh, nyo hana mungkin nyo ada pilih. Kemudian dia pikir berzina. Zina belum kali tang kawin, nyo adalah dirajam sampai mati. Dosa besar. Maka yang paling ringan adalah apa? Minum khamar. Maka dia pilihlah yang paling ringan, minum khamar. Minum khamar karena mabuk, anak terole, zina dia buat, anak itu juga dia bunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar adalah merupakan induk daripada segala kejahatan. Laki mak-mak yang tua, ayah-ayah yang berbahagia, khamar dalam pemahaman agama bukan saja cairan yang ketika dikonsumsi menjadi mabuk. Bukan itu saja. Khamar dari kata khammara yukhammiru, ghatta yughatti. Apa arti khamar dalam bahasa? Sesuatu yang ketika dikonsumsi menghilangkan kesadaran akal, apapun bentuknya. Maka mohon maaf jamaah yang mulia, mohon maaf, sabu-sabu, ekstasi, ganja, apapun ketika dikonsumsi menghilangkan kesadaran akal, ini khamar. Mana bayangkan punya penyakit dalam masyarakat, katanya penyakit sabu-sabu. Kabeh berbagai kejahatan lain akan segera muncul. Karena urus sabu-sabunya pertama antina anapah deh. Karena kau tak alim kailak leule sehingga punya hanape cok ada do koile raya ada ilmu. Habis ke hana dia tado cok ada go. Maka yang tahu tak kalau pakai jalan-jalan mesti kadang-kadang dipuplung, yang bisa kemungkinan besar menyetadrok dengan puplungnya karena sabu-sabu. Pakan menyambut dia wadah rumah, tanya benda
Pakan menyari kota menyata kalah. Karena parit lu, kau nak bayar orang untuk supaya purokun dia tak pergelih lu. Lalu didor dengan buta itu. Butanya mandu itu ke. Karena pakan ji belum kilo, menyata drop urung tungkitnya kemungkinan besar karena urungnya sabu-sabu. Maka khamar induk dari segala penyakit. Selanjutnya, mak-mak yang tua, ayah-ayah yang berbahagia. Bakar di Sidoarjo bisa terjadi dengan mudah hubungan suami istri di luar nikah karena tidak ada syariat hanawiha. Ditanya Pak ahli hukum, Pak polisi, menyertau HP dayo. Urung di luar nikah berhubungan suami istri, rito sama rito tidak bisa dikenakan pidana. Yang bisa dikenakan pidana kalau pemerkosaan. Artinya ada pemaksaan dari satu pihak ke pihak lain. Yang bisa dipidana adalah apa? Memfasilitasi terjadinya hubungan suami istri yang tidak sah dan mengambil keuntungan. Maka menyana musjid, sweeping di hotel-hotel, pelacuran-pelacuran melalui online, itu yang bisa dipidana adalah germonya. Sedangkan perempuannya dianggap korban, padahal perempuannya bergabak germo nebu belolong dia. Tidro urung lam tabok tip, nujuk kelut 500 ribet menyadar keserah padung impлагulu yang yuko bloro urung inangnya, tetapi secara hukum KUHP yang bisa dijerat hanya germo karena dia mengambil keuntungan material finansial dari memfasilitasi hubungan tidak resmi, tidak sah. Perempuan ini yang sengaja menjual dirinya dianggap korban. Laki-laki tidak bisa dijerat. Yang dijerat hanya germo. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, dari dua kisahnya tiga tu ulang ajakan menyenyopa menimpa anak kedanyo yang tengah hijak pula apa kala kamu kemudian kalah anu to yang pengumuman lagi kalau nak cek 3 bakung 3 kenang ekstasi apa lu nyangkai tanam lah mana maka orang ini berdua akan kena pidana budak tamang dalam penjara dah pegah mengetiploh kon tapo watai debit dari penjaranya pak penjara neong kantun ningo dan berita berkriban tapoh penjara muat urung waktu tak bertu urung lembaga pemasyarakatan watai wong kadang-kadang tuan-tuan tambah hutang mana bayangkan anak lagi nyo tengok dia dipelong tu debit pastilah tayo begah kuno ilmu hana wawasan hana penghasilan hana belum utama lanjut ke penyakit sosial menjawab tanya ya haji mantang dep mak haji mantang dep tanggung long tengok resiko ya apa penjara ya angkat makanan ya apa penjara ya kalau di hendak halal anu lagi pure ba idong ke nayo pure dan ba idong rok di hendak kalau
Maka lon di berbagai tempat termasuk di Masjid Raya menyadana mengikuti malam minggu, lembaga budaya payah bersyukur berkali-kali kepada Allah dan kentai berterima kasih kepada semua yang telah berjuang dan memperjuangkan, terutama sekali almarhum Abu Burai. Yang menuntut supaya Aceh karena mayoritas umat Islam dan khusus diberlakukan hanya untuk umat Islam, syariat Islam. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberi kewenangan untuk Aceh. Sampai paling akhir Aceh sudah ada kanun jinayah dan kanun acara jinayah. Sudah ada perangkatnya polisi wilayatul hisbah, sudah ada mahkamah syariahnya, bahkan sudah ada yang dieksekusi mengikut kepada ketentuan hukum acara pidana Islam, namanya hukum jinayah. Saudara-saudara rahimakumullah, sekiranya Aceh hanya syariat Islam, tetap menggunakan KUHP dari Allah, hanya dia sweeping orang duduk dua-dua, tanah hanalah KUHP orang hanya duduk dua-dua yang bukan morek, hanya dia sweeping orang cewek, karena hana dalam KUHP masalah khalwat, masalah ikhtilaf. Maka kira-kira kita Pak dan Ibu tak bayangkan, Pak memang susah tak jaga anak-anak perempuan, anak-anak inang tayo yang muda-mudi kita yo. Pak memang gelisah keadaan kita yo, rumahnya anak kaija, kaija, nganto kaija, kai bubu. Alahnya Bapak Ibu rahimakumullah, menyahana syariat di Acehnya. Kira-kira kita pakriban akan takalan anak-anak muda-mudi terutama yang inang pakai bajai. Jino mantang yang konun tentang pakaian syariat, sehingga juga kadang-kadang sweeping mantangnya anak-anak darah kanyo yang membungkus aurat bukan menutup aurat. Memang to boleh, memang to badan, to aurat tapi bungkus. Nebayangkan aturan berpakaian hanya keipan cara ada cegah. Maaf Pak Kecil, menyahana syariat Pak Kecil. Keipan cara gak pegang nyobek nali pantai kat tepuk, nyobek berdua-duaan, Pak Kecil akan dipersoalkan. Dasar dan kau. Tapi dengan ada syariat, maka banyak sekali perlindungan terhadap terutama anak-anak muda-mudi kita nyonyo terpelihara dari kerusakan akhlak. Maka oleh karenanya Syekh Abdurrahman Hasan Habannakeh dalam kitabnya Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Ususuha, akhlak Islam dan landasan-landasannya, ketika beliau menjelaskan bahwa akhlak adalah sifatun
mustaqirratun fin nafsi muktasabah atau fitriyah laha atharuha fis suluki madhmumah atau mahmudah. Akhlak adalah sifat-sifat yang ada pada diri seseorang, baik itu bawaan lahir maupun perolehan, yang ada pengaruhnya kepada perilaku, baik itu terpuji maupun tercela. Ini diantara definisi akhlak. Maka beliau ketika menjelaskan bahwa setiap orang akhlaknya mesti terdiri dari dua, yang pun adalah fitriyah, bawaan. Titip ketanya awak lahir kena dunia, ketanya bersama itu membawa sifat-sifat tertentu, baik yang sifat terpuji maupun sifat tercela. Ia buah lembegah dalil daripada hadis. Lunjuk contoh kita. Dan perhatikan anak mi. Jadi bahasa fikih qa'lam mumayyiz. Qa'lam berumur 7 tahun. Belum tahu ini baik itu buruk. Umur 2 tahun anak mi, pun hidup pun. Dan dia belum berkawan dengan siapapun kecuali dengan bapa ibunya. Tapi dia perhatikan anak ni 2 tahunnya. Nah anak ni umur 2 tahun. Apa dia perhatikan kalem, lembut, sabar, tenang, sehingga punya hidup anak ni lain lagi wajib hidup dah hanya cukai-cukai anak ni lain hanya. Bahkan ia betul oleh anak ni lain cukai anak ni lain hanya balai. Sementara nak anak lain umur 2 tahun ditambah anaknya. Yang banyak hidup, banyak gedok anak lain. Banyak hidup, banyak cukai kok. Berarti anak yang bunuh dia lahir bawa sifat sabar, sifat lembut, sifat jantan. Anak yang bunuh lahir bawa sifat jahat, sifat sabar. Dia perhatikan anak min umur 2 tahun gejuk leyah permen apa regap sengaja untuk mendidik anaknya supaya dia dermawan. Maka dia kasih ke anaknya nek nyonek jok ngangannya lain. Maka anak yang umur 2 tahun dia belum paham pelit, dia belum paham masalah dermawan, langsung imannya nak juklah kengangat nak yang kalau buat jalan juk nak kengangat makin tambah lagi tinggi. Pakai pan mentang kemudian dicoba ke rayu tetap hijau. Berarti anaknya lahir membawa sifat pelik. Nah anak ni lahir dengan anaknya gejuk leyah rupi ubi langsung di koh kedua dijuk di kandil kengan. Anak toyu. Anak ini lahir bawa sifat dermawan. Nah kalau anak minta domba lahir, pun baca kali. Anak pun tak pun. Nah anak ni kalau buat mudarah anak imam. Ini menunjukkan bahawa setiap orang lahir membawa sifat-sifat tertentu. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, inna banu adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Sesungguhnya anak manusia, anak Adam ini diciptakan oleh Allah dalam tingkatan-tingkatan yang beragam, bermacam. Tingkatanlah masalah apa? Masalah ekonomi, masalah IQ, masalah tenaga fisik, bukan. Lanjutan hadis ini menjelaskan
minhum bati'ul ghadab sari'ul fai. Di antara mereka ada yang bawaannya bati'ul ghadab, payah bunyi. Sari'ul fai, punya bunyi pun bagah hukumah. Wa minhum, ada sebaliknya, sari'ul ghadab bati'ul fai, bagah bunyi, payah hukumah. Ada juga orang yang kemudian tipenya wa minhum bati'ul ghadab bati'ul fai. Nah, orang yang payah nak bunyi tapi menyeka bunyi payah ada hukumah. Yang nah orang payah tak payah bunyi tapi menyeka bunyi dan bukan sampai akhirat hukumah. Nah orangnya, nah orang bagah nak bunyi tapi niat kah ada mata dah ni. Tiap apa ni kan kita dia mana ya. Ini menunjukkan kepada ada sifat-sifat bawaan yang itu bukan maunya kita. Okey. Yang kedua, akhlaknya adalah muktasabah, perolehan. Dan perhatikan dalam kehidupannya. Dan kadang-kadang nekalan dari umur gede, santun di. Tapi kemudian tiba-tiba awak tejak sikula pun tak perubahan dan kadang kejut. Malah lah kemah. Kadang-kadang ada nejuk apa pesantren justru ada apa pesantren kok panih dulu. Hai Ustaz, anak loro di rumah ke nak goin anak loro nak rumah apa kamu nak ustaz mah? Malah nunjuk pak pesantren lu fikir lebih hebat apa kamu nak anak lo. Rupanya cek punya cek di mengan urang bro. Di mengan urang jahat. Akhir jih yang get kaje ke bro. Nah perhatikanlah. Nah urang rajin kan ya kau lam kawin yang dermawan. Waktu kamu kawin ngau rinang yang krit dan bintang lebih 3 bintang rinang gagaknya jaga krit. Maka ngaunya inong makrit tak. Rojing ngau yang mudah dah lebih pain, mana mudah lagi ini. Kai pengaruh le rinang. 3 bintang inang itu mah. Artinya apa? Bahwa ada memang akhlak itu perolehan. Dan lo ino jeneng contoh. Tapi anak mengatlah menyadar lelaki pribadi dari artinya orang tapi dari jio. Nah orang borojing koknya preman rayu kon di Aceh, di Medan, di Jakarta, kon sipil kepok rendra. Punya geng di Aceh kampung di atas, nyok geng di Jakarta, geng di Medan. Buronyo awak tengoknya sadar. Dan kaitan mendakwah agama menjadi orang yang paling lembut, paling santun, tak mudah anggalah. Orang mengatakan merubah 180 derajat. Nah, Syekh Abdurrahman Hasan Aban Nakeh dalam kitabnya Ulumul Buga, beliau mengatakan apapun akhlak, bawaan yang kita bawa yang itu tidak baik. Katakanlah bingkai, kri, tarik apa, galak ke gegau, bagah tungi, akhlak-akhlak. Pertanyaannya adalah bisa hantar bapak nyojit ke akhlak yang geng. Jangan kira-kira. Yang paling menarik adalah Syekh Dr. Muhammad Nasihul Wan yang menulis kitab beliau masyhur tentang pendidikan anak dalam Islam, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beliau menulis juga kitab tentang Madrasatul Du'at, lembaga pendidikan para dai. Ketika beliau membahas
membahas tentang akhlak seorang dai, diawali pembahasan akhlak bisa tidak dirubah. Karena teori dari beberapa filosof barat bahwa akhlak seseorang itu yang bawaannya ke tabiat. Yang jika tabiat, anjing darabah li. Maka dia tak ingin tam kawin dengan didra-dra orang kalau tabiat. Karena tabiat hanya darabah. Ada teori filosof barat bahwa orang yang sudah bawa sifat buruk, kek mana pun diusahakan tetap buruk. Apakah dalam Islam lagi yang ini? Dr. Muhammad Nasih Ulwan mengatakan binatang yang hana akai, hana utak utit menafsu dengan insting menyetalati tabina tabiat bawaan dia berubah. Perhatikan rimu binatang buas atau bukan? Mandung orang akan mengatakan harimau binatang buas, bukan binatang jinak. Tapi harimau kalau dilatih dia menjadi jinak dan bisa bermain sirkus. Mi ngandiko nyamutok. Mi ngandiko mutok. Maka dalam bahasa Arab lamun tolak tentang rapat paradiko. Rapat paradiko untuk bikin pakai panjara supaya bele ibajuh lemi. Maka lapat na orang bre ide cemerlang tapi hanya ite bubut yang ke istilah haji muno ide tikuh yang lantung lonceng mata kumi. Pak kecil nyong nong kajut rok kedua dia belok Pak kecil. Oh ide wira ya belok lu. Pak kecil nyangkan awak pantai yang Pak kecil tapi cerok kedua Pak kecil. Kaje mulai tengok rok kedua lu belok Pak kecil. Yang pertih yang tikuh no berido. Tak gantung lonceng mata kumi ide kau tapi kau yang gantung. Jadi menyebri ide tanggung jawab. Nyo ide merondok olah kat ide dah kamu lo betul. Ku cakap beri ide yang kalau lo niku. Ya baru betul. Tikoh ngami mutuk. Tapi tikoh ngami punya adalah tiknya gitu. Nah, apa yang ingin dikatakan oleh Dr. Nasih Ulwan? Beda ke manusia. Binatang pun menyadari berubah tabiat. Gajahnya latih ji memang. Tapi kalau lawan manusia, lawan gajah ni. Apalagi manusia. Dan kita jumpa bahawa salah satu misi utama Rasulullah adalah untuk misi memperbaiki akhlak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan kata bukti menolong megah tabak. Sahabat kebiasaannya minum khamar berhenti total. Kebiasaannya berjudi berhenti total. Kebiasaan ada lonte-lonte hilang total. Kebiasaannya mubaki antar kabilah, antar suku hilang total. Nah, Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakeh dalam lanjutan mengatakan, bagaimana cara-cara untuk memperoleh akhlak yang baik? Apa usaha-usahanya? Nyo yang ingin bilang. Pertama kata beliau adalah apa? At-tadrib al-amali atau ar-riyadah an-nafsiyah. Pertama, masing-masing orang latih diri, latihan. Kita latihan. Gentanya orang lahir bingkai. Tapi obatnya pemicu, kita kada depu. Hana get sifat bengihnya. Maka obatnya pemicu, dayo kita tak kendrok untuk bengih.
Ini namanya ar-riyadhah an-nafsiyah. Katanya orang lahir krik. Orang tengah caleg lewat ini tu tanya pelupuh, pelebek. Ini namanya at-tadrib al-amali. Maka Syekh Haban Nakeh mengatakan bahawa Abdurrahman Hasan Haban Nakeh menyati roh lahir dengan sifat dermawan. Apabila orang lelaki bantu kejok aja di peluh lebih. Nah orang lahir dengan sifat kri kejok di peluh lebih. Raya pahala raya orang yang bawaan sifat kri. Karena pokoknya untuk kebetulan di peluh lebih berat perlawanan. Beda usahanya. Maka lebih besar pahala yang buat perlawanan ini. Ini namanya mujahadah. Melawan keinginan-keinginan yang buruk untuk ditahan. Melawan keinginan-keinginan yang berat untuk dilakukan. Maka menarik ketika beliau mengatakan sebetulnya rumus akhlak ini ada pada hadis. Memang ada pada hadis. Yang dibawa rumusnya. Kata Rasulullah, "Huffatil jannatu", surga itu dipagari bil makari, dengan hal-hal yang secara nafsu kayu hanagala. Wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dipagari, dikelilingi dengan nafsu syahwat. Apa maksudnya? Menyangkutnya untuk mendemi surga. Boleh dah baca Quran. Apa tak Quran kita yang kadang? Pandang Quran kita jika anda mengapratan. Untuk supaya datang surga dengan tanpa hisab, tak mudah malam tak semayang wajah ulah ini Untuk tak mudah malamnya berat bagi jiwa kayu. Karenanya perkara yang tidak disukai jiwa. Tapi tak mudah malam poh dua dan nonton Barcelona dengan Madrid mudah. Padahal sama-sama mudah. Yang semayang cuma 15 minit, yang nyodo wajib. Maka setiap tanda kehendaki syurga, maka dan harus melawan nafsu. Menyadar dan menurut nafsu, yang kerja memang yang menggiring kepada neraka. Maka standar daripada pelatihan akhlak awak laki nafsu dayo menyanyian adalah anagan dud. Menyanyian kebaikan tapi berat dilakukan paksa lakukan. Ini dia langkah. Langkah yang kedua yang kaitan dengan cerita dayo. Apa dia? Kata beliau, Dhabtul mujtama'il Islami, perlu kepada perhatian daripada masyarakat muslim, benar kepedulian daripada masyarakat. Alhamdulillah di Acehnya karena naweha dan adanya itu punah syariat, orang menyala gitu pulang rumah na orang dua-dua alian kad muhrim langsung bertelepon ya nyopat na yang keluar. Ini bagus, ada kepedulian. Kau timbang kata yang buka na orang yang keluar lagi alah kau ada kedua urta. Kalau istilah bahasa Betawi, anak gue bukan, family gue bukan, emangnya gue pikirin. Ini bahaya. Dan dalam Islam tidak boleh seperti ini. Menyeka masyarakat, membiarkan kemungkaran, itu pertanda mengundang musibah di tempat itu. Madanya nak kaitan dengan musibahnya, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Karena kejadian-kejadian karena faktor alam.
Yang gempa kan karena lempengan patahan. Yang gempa kan karena bertuh gunung berapi. Nyamuno. Nah kaitan mah. Menyanyan kaya oleh raja dan pertama kan urung imam. Yang pemikiran awak kabhe yang pakai udah itu mikir. Pertama. Yang kedua, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Kejadian kajian kali ganyo yang terjadi di Indonesia di luar daripada kemampuan ilmu manusia dan di luar dari prediksi manusia. Barokan bukalah tayo persiapan. Munyo terjadi gempa dengan kekuatan sekian, maka itu berpotensi tsunami. Bukanlah alat namanya early warning system. Sehingga awatnya gempa dengan kekuatan sekian dia bunyi. Maka harus siap-siap cari tempat yang tinggi. Punya dia ke tempat yang tinggi, dekat bangunan namanya escape hill. Masalah di Banten terjadi tsunami hanya gempa. Hanya diprediksi oleh BMKG, hanya diprediksi oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apa yang terjadi di Palu? Projek Natalingo di zaman Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami balikkan kata Allah, tanah yang bagian atas menjadi bagian bawah. Baru kita dengar di Palu ada namanya likuifaksi. Para binatangnya anton narlingo. Apa? Bergeser permukaan tanah. Kemudian dia menenggelamkan bangunan-bangunan yang ada. Dan radiusnya sampai 3 km. Dengan sekian jumlah luas area ditelan oleh bumi. Kira-kira apa? Punya gempa, tak pegang bangunan yang tahan gempa. Mamanya likuifaksi pun dah pegang apa? Di oleh umur. Maka logam yang likuifaksi payah pegang umur lagi helikopter. Laudara mengandung. Ada kaitan musibah dengan bencana. Dalam Islam jelas. Jelas. Mana buktinya? Bahkan awak dari kayu kemarau kakung. Kabeh mati bana lu. Kabeh do iman. Kabeh do iku. Begitu. Salat istisqa lakeu jud. Namanya ada kaitan apa tak? Yang karena ada penguapan air laut. Panas matahari menyinari air laut, kemudian uapnya naik ke langit, menjadilah kumpulan awan. Kumpulan banyak, sehingga dia tidak tahan lagi, jatuhlah hujan. Makanya apakah nama dayung mata rohani itu diujian ke leurong terus mata rohani sama sekali atau ke ilauna? Kitanya yang beriman ini selalu mengulang-ulang alhamdulillahi rabbil alamin. Makna rabbil alamin, Rabb yang menciptakan, yang menjaga, yang mengatur, yang mengelola seluruh alam ini adalah Allah. Adalah Allah. Dan ketanya terutama dranyol lagi mah kan rasakan langsung pakripan rojih tsunami. Kita tidak berdaya sama sekali ketika menghadapi kekuasaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa
wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Kalian semua harus berusaha menghindari daripada fitnah. Apa fitnah? Inilah dia bencana, musibah, bukan di akhirat, di dunia. Yang kalau terjadi tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Maunya terjadi tsunami, nyari tsunami yang orang meropak rumah imam tu masjid diketek. Oh nyor rumah imam natah ketek. Tidak, semua dia ratakan. Maka bagaimana kata Allah supaya terhindar daripada musibah yang menimpa semua orang? Maka harus saling bahu membahu, mencegah, jangan merajalela kemungkaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi." Sesungguhnya manusia ini kalau melihat orang yang buat zalim, orang yang buat maksiat, tidak mencegahnya, maka Allah akan mendatangkan bencananya yang akan menimpa semua mereka. Lalu mereka datang berdoa, Allah tidak terima doa pada waktu itu, karena usaha mencegah kemungkaran itu tidak dilakukan. Maka wajib dalam masyarakat muslim peduli terhadap apa